Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahut Sabaran Ritonga, NIM 2101184. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar dan struktur pasar. Yang saya hormati Bapak Walmadri selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran. Baik, saya akan mempresentasikan apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual dan pembeli melakukan pertukaran antara barang dan nilai tukar seperti uang dan lain-lain. Di mana pasar ada juga di dunia nyata dan ada juga di media sosial. Adapun tiap pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Di mana pasar persaingan sempurna adalah merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga yang benar-benar merupakan hasil dari keputusan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Bagaimana sih yang dikatakan dengan pasar persaingan sempurna? Ada beberapa karakteristik yang dapat kita lihat, yaitu yang pertama, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen atau sama. Yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan dan informasi sempurna. Yang ketiga, output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar. Yang selanjutnya, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Yang terakhir adalah semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Itulah yang dimaksud dengan persaingan sempurna. Adapun contoh pasar persaingan sempurna yaitu adalah pasar modal. Yang dimaksud dengan pasar modal adalah pasar yang terdapat aktivitas perdagangan seperti surat-surat berharga, yaitu saham, ekuitas, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Persaingan tidak sempurna ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu jumlah penjual lebih sedikit. Penjualnya cuma hanya satu, seperti Pertamina. Itu jumlah pembeli lebih banyak daripada si penjual. Selanjutnya, adanya gangguan atau hambatan untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Selanjutnya, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen dan tidak memiliki produk pengganti atau substitusi lainnya. Selanjutnya, penjual dengan seluas memakai harga dan pembeli hanya menuruti dan mengikuti saja. Pasar persaingan tidak sempurna dapat dibagi menjadi beberapa pasar, di antaranya pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, diopsoni, dan oligopoli. Pembagian dari pasar tidak sempurna adalah yaitu pasar monopoli. Apa yang dimaksud dengan pasar monopoli? Pasar monopoli adalah di mana banyak dapat pembeli tapi penjualnya hanya satu, serta harga ditentukan oleh penjual dan pembeli cuma menerima saja. Pasar monopoli memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya di dalam hanya terdapat satu penjual namun pembelinya melimpah. Yang kedua, tidak terdapat seorang pihak yaitu produsen lain yang memproduksi produk tersebut. Yang selanjutnya, pembeli atau konsumen hanya memiliki satu pilihan, tidak ada pilihan lain. Yang terakhir, penentu harga hanya produsen. Adapun contoh dari pasar monopoli adalah PT PLN di Indonesia, di mana PT PLN hanya satu perusahaan yang bergerak di bidang listrik. Usaha PT PLN ini termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual dan produsen tunggal yang memproduksi listrik tanpa adanya barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menetapkan harga dan beberapa yang mereka kehendaki. Yang kedua adalah pasar oligopoli. Apa yang dimaksud dengan pasar oligopoli? Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar yang dimana dikuasai oleh beberapa penjual atau konsumen saja.
Pada dasarnya, pasar oligopoli memiliki dua jenis, yakni oligopoli murni dan oligopoli diferensial. Pasar oligopoli memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya terdapat beberapa penjual saja dengan produsen yang cukup banyak. Yang kedua, produk berupa barang atau jasa memiliki sifat homogen dengan beberapa sentuhan inovasi dan beberapa titik. Yang ketiga, produsen baru bisa masuk pasar meskipun banyak tantangan dan kesulitan yang harus mereka hadapi. Yang keempat, penjual menjadi pihak yang mengendalikan harga. Dan yang terakhir, terdapat ketergantungan serta persaingan yang ketat di antara produsen. Contoh pasar oligopoli adalah PT Semen Andalas, di mana di dalam pasar oligopoli terdapat dua atau lebih pelaku usaha yang mempunyai market share yang hampir sama. Pasar semen domestik dikuasai oleh kelompok Semen Gresik dan PT Semen Indomaret yang memiliki masing-masing market share 43% dan 34%. Dan yang ketiga adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, di mana banyak terdapat penjual atau produsen dengan penjual satu produk yang sama, namun ada beberapa perbedaan dari beberapa aspek. Pasar monopolistik memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya ada banyak penjual dan produsen di dalamnya. Yang kedua, terdapat diferensiasi produk. Yang ketiga, keberadaan produsen dapat mempengaruhi harga pasar. Yang keempat, produsen bisa keluar masuk pasar secara bebas. Kelima, aktivitas promosi diperlukan dalam penjualan ini. Yang keenam, produk yang diperjualbelikan bersifat heterogen. Dan yang terakhir adalah terdapat persaingan ketat antara produsen dan penjual. Contoh pasar persaingan monopolistik adalah penjualan sepeda motor dengan merek Honda dan Yamaha dan merek lainnya, di mana pada penjualan motor ini terdapat beberapa perusahaan atau penjual, sedangkan pembelinya melimpah. Selanjutnya adalah pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang terdapat banyak penjual, namun pembelinya hanya satu, dan harga ditentukan oleh pembeli serta informasi hanya pembelian yang tahu. Pasar monopsoni memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Harga pasar ditentukan oleh pembeli. Kedua, hanya ada satu pembeli. Yang terakhir, barang yang dijual adalah bahan mentah. Contohnya adalah pasar PT Kereta Api Indonesia, di mana PT Kereta Api Indonesia ini adalah badan milik usaha negara yang menyediakan, mengatur dan mengurus jasa angkutan kereta api Indonesia. Hingga saat ini Indonesia, moda transportasi kereta api dikelola oleh operator tunggal atau cuma satu yang di Indonesia. Selanjutnya adalah pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah di mana pasar terdapat beberapa pembeli, masing-masing pembeli memiliki peran cukup besar untuk mempengaruhi harga, atau dikatakan pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli. Adapun ciri-cirinya adalah terdapat beberapa pembeli bukan konsumen tapi pedagang atau produsen, barang yang dijual merupakan bahan mentah, dan harga cenderung stabil. Contoh dari pasar oligopsoni ini adalah Telkomsel, Indosat, Mobile, pasar tembakau, cengkeh, pabrik rokok, dan lain-lain sebagainya. Selain contoh di atas ada beberapa, yaitu seperti pasar sayur, pasar pemeras susu, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kekurangan daripada oligopsoni adalah penjual lebih diuntungkan daripada pembeli, karena satu penjual bisa berpindah dari pembeli satu ke pembeli lainnya. Penjual memiliki perlindungan dari tekanan pembeli. Adapun kekurangan pasar oligopsoni adalah memiliki kualitas dan produknya kurang bagus atau tidak terjaga. Tidak ada identitas pasti yang dimilikinya.